diresap, diiris tipis, dilumuri bumbu rempah. Sedap! Tahu dong ini apa? Bukan dendeng bos. Ini makanan khas dari Nusa Tenggara Timur NTT yang popularitasnya makin nanjak aja. Yaps, daging sei sapi. Gak heran deh kalau banyak orang berburu cuan dari bisnis sei sapi kekinian. Salah satunya ya Kak Edozel ini bos. Halo bos, kali ini sama saya Edozel, saya ingin memperkenalkan bisnis saya nih. Sei sapi kekinian paling enak se-Indonesia namanya Nyapi. Ini lagi di outlet yang ada di Gading Serpong. Yuk, ikut yuk! Usaha yang digelutinya sejak Juli 2020 ini mengusung konsep food container. Di mana bisnis sei sapinya ini memang didesain agar kuat menghadapi pandemi ya bos. Tidak ada dine-in dan memang hanya melayani take away saja. Kalau PPKM pasti terkena dampaknya, tapi karena Nyapi dirancang online, karena kan kita bukan juga pada saat pandemi ya. Kita memang dirancang untuk online dan juga take away, jadi nggak terlalu terdampak lah. Mungkin kalau teman-teman yang lain bisa turun sampai 50%, kita nggak. Kita paling turun cuma sampai 10% doang. Duh kak, kalau turunnya 10% tapi naiknya 100% masih untung banyak ya. Nggak asal-asal bikin bisnis lalu didiemin bos. Kak Edo konsen banget buat mengembangkannya. Dalam waktu 1 tahun aja sudah ada 60 outlet yang tersebar se-Indonesia Raya. Mantap nggak tuh? Untuk mengembangkan bisnisnya dengan cepat, Kak Edo bikin sistem franchise alias waralaba. Nah, buat para bos di rumah yang ingin segera memulai usaha, boleh banget nih membeli usaha yang sudah sustain. Asal punya modal dan lokasi yang oke. Kak Edo sendiri menjual franchise sei sapi miliknya di kisaran harga 75 hingga 100 jutaan tergantung paketan yang dipilih. Ada nih beberapa keuntungan yang kamu dapatkan jika memilih jalur cepat ini. Pertama, bisnismu udah pasti punya nama. Jadi sakicep kita udah bisa langsung jualan. Sistem waralaba biasanya juga mendapat dukungan penuh dari pusat. Jadi secara standar, rasa dan kualitas pasti akan sama. Tapi sebelum sukses di bisnis food and beverages alias F&B ini, Kak Edo ternyata jatuh bangun juga loh. Jadi dulu waktu 2016 sempat bikin salad, cuma dalam waktu 2 bulan rugi 200 juta. Ya karena masih masih perlu banyak belajar lah, masih belum pengalaman waktu itu. Trial and error, memang asam garam di dunia bisnis ya bos. Dari situ para pebisnis bisa belajar kesalahan-kesalahan apa yang dulu bikin bisnisnya bangkrut. Dan harga ini memang harus dibayar mahal ya. Kalau Kak Edo sih dulu saat berjualan salad dia pernah salah menentukan target pasar. Ia kira dengan harga yang murah dagangannya pasti terjual mudah. Ternyata harga murah nggak jadi jaminan bos. Karena banyak faktor lain yang mempengaruhi. Kalau dalam ilmu ekonomi itu ada yang namanya taste alias selera masyarakat. Pelajaran banget nih buat bos-bos yang mau memulai bisnis. Menetapkan target pasar itu hukumnya wajib no debat. Kalau salah uang beratus-ratus juta bisa terbang melayang. Selanjutnya adalah promo. Kalau punya modal lebih, bolehlah menggait lambe-lambe para food vlogger dan influencer. Karena kita targetnya kan millennials ya. Dan kalau millennials kan paling sering online di sosial media. Karena itu kita waktu promonya kita minta bantuan teman-teman untuk posting di Instagram, di TikTok gitu. Teman-teman influencer semua ikut bantuin. Kalau sekarang kita lagi ada promo pada saat PPKM kan nggak boleh makan di tempat ya. Kita ada promo kalau beli take away itu bisa dapat emas batangan. Nah, ini masukan penting buat kalian ya bos. Beri promo yang agak bombastis, tapi jangan bohong juga ya. Jadi yang beli juga semangat buat dapetin giveaway-nya. Meskipun saat ini bisnis sei sapi sudah menjamur, tapi Kak Edo tetap pede tuh. Kalau sei sapinya tetap yang paling enak dan dapat bersaing dengan yang lain. Diferensiasinya nomor 1, sei sapi yang paling enak di Indonesia itu kita, Nyapi. Kalau nggak enak jangan datang lagi. Itu kita percaya. Karena saya udah cobain semuanya. Menurut saya ya pribadi kita yang paling enak dan kita paling pede. Kedua, kita yang pertama kali menyatukan proses pengasapan tradisional tapi toppingnya kekinian. Pakai mentai, spicy Korean, sama bumbu-bumbu yang bukan standarnya sei sapi. Duh, percaya dirinya Kak Edo ini emang patut ditiru ya bos.
Selain rasa, pastinya kualitas pelayanannya juga tetap dijaga supaya para pembeli nggak kecewa. Buat cabang-cabang yang jauh sekalipun, daging sei sapinya tetap dikirim langsung dari pusat. Daging impor jadinya lebih juicy dan juga lebih flavorful di lemaknya. Karena pasarnya tadi anak muda, maka rate harga per porsinya juga harus terjangkau ya bos. Mulai Rp25.000 sampai Rp30.000. Tapi kira-kira modal yang dibutuhkan Kak Edo untuk memulai bisnis ini berapa ya bos? Kita modalnya di sekitar 75 juta, itu kita patungan sama teman-teman gitu. Sekarang ini setelah berjalan 1 tahun, omset kita sebulan 4M lah. Mantap bos, berarti kalau di rata-rata nih setiap outlet sei sapi Kak Edo mereguk pendapatan kotor hingga 66 juta per bulan. Untuk mendapatkan omset sebesar itu pastinya dibutuhkan kerja keras dan juga konsistensi yang tinggi ya bos. Selain perencanaan, strategi market, pelaksanaan dan pastinya evaluasi tetap harus dilakukan secara rutin agar bisnis yang dikelola dapat terus berjalan ya bos. Nah buat kalian yang mau berbisnis, nih Kak Edo punya tipsnya ya. Kalau saya percaya 2. Pertama, produknya harus enak gitu. Karena kalau cuma sekedar enak doang, menurut saya belum layak jual. Harus enak banget sampai orang mau datang lagi. Nah itu baru layak jual. Yang kedua, sekarang ini udah eranya dipaksa digital. Kalau nggak digital rasanya pasti susah banget di tengah-tengah pandemi ini. Jadi sosial medianya harus kuat, ojek online-nya harus kuat, delivery-nya harus kuat, harus udah ngerti digital marketing kayak gitu, baru bisa jalan. Karena yang penting cuan bos.